Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Bapak Elham Sumarga selaku Ketua Prodi Rekayasa Kehutanan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Juga yang kami hormati selaku yang pemberi materi Ibu Dr. Lina Wahyuni selaku Ketua Umum Perkumpulan Ahli Informasi Geospasial Indonesia. Juga rekan-rekan dari berbagai perguruan tinggi yang hadir dalam kesempatan ini dan instansi. Juga pada kesempatan ini kita mendapat kehormatan juga hadir Bapak Hardi Kusalamwardi. Beliau ini adalah anggota dari Dewan Geospasial Indonesia dan salah seorang perintis geodesi di ITB, Pak Elham nih. Selamat siang Pak Hardi yang nanti akan mendukung kegiatan kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mengundang Pak Elham, Dr. Elham Sumarga, untuk menyampaikan kata sambutan dan juga pembukaan dalam kegiatan kuliah tamu mata kuliah penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kehutanan. Waktu kami persilahkan Pak Elham. Terima kasih. Terima kasih Pak Hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama di ruangan Zoom ini. Ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti satu paparan dari Ibu Dr. Lina ya, tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan geospasial. Untuk itu pada kesempatan pertama saya ingin menyampaikan terima kasih ini ya kepada Ibu Lina atas kesediaannya untuk sharing pengetahuan, sharing pengalaman kepada adik-adik mahasiswa Prodi Rekayasa Kehutanan ITB yang saya pikir mereka ini adalah calon-calon saya tidak mengatakan expert ya, tapi calon-calon mereka yang senantiasa memiliki concern gitu ya tentang aspek geospasial ini dimanapun aspek ini nanti akan diimplementasikan. Gitu. Terima kasih juga Pak Hardi bisa hadir di kesempatan sekarang. Ini juga menjadi tambahan tambahan motivasi, tambahan semangat ini ya bagi adik-adik kita di Prodi Rekayasa Kehutanan bisa langsung berjumpa dan mungkin nanti berdiskusi dengan salah satu sosok ya pakar di bidang geospasial ini. Berikutnya juga terima kasih Pak Hikmat, dosen penginderaan jauh dan SIG Kehutanan bersama Pak Asep Suheri. Yang telah menjalin sebuah komunikasi yang saya pikir cukup intensif ya untuk akhirnya bisa kita bersama-sama ya berada di forum ini. Terima kasih juga kepada semua yang hadir. Tadi disampaikan oleh Pak Hikmat bukan hanya dari ITB ini ya, juga ada dari beberapa yang lain. Tapi sebagai peserta wajib ini adalah mahasiswa ITB yang mengikuti mata kuliah penginderaan jauh dan SIG Kehutanan, plus bahwa semester ini juga ada mahasiswa dari Universitas Jambi ya Pak ya, mengikuti mata kuliah ini sebagai aktivitas MBKM. Satu hal yang mungkin saya dengan cukup senang dan cukup bangga begitu ya menyampaikan di forum ini, dan ini pun mungkin kontribusi Pak Hikmat sangat signifikan untuk menjadikan bahwa mahasiswa Prodi Rekayasa Kehutanan, termasuk alumni-alumninya, ya mereka ini ternyata sudah dikenal cukup luas, memiliki kemampuan spasial analisis yang
bisa dikatakan di atas rata-rata. Ya, dimanapun mereka berkiprah, ternyata aspek ini cukup melekat. Ya, jadi meskipun mungkin ya dibandingkan dengan teman-teman yang memang sudah mengkaji masalah geografi begitu ya, atau di geodesi misalnya yang memang cukup lekat ya dengan aspek-aspek spasial, tapi ya terbukti ini dari beberapa statement user pada saat visitasi akreditasi mereka pada saat itu ya, mereka memberikan sebuah apresiasi tentang aspek ini, dan itu memang sesuatu yang tidak tiba-tiba, atmosfernya harus dibangun gitu, dan saya pikir kontribusi kuat itu ada di mata kuliah ini. Dan untuk itu sepertinya kedepannya kita harus tetap berusaha ya menjaga ini, dan bahkan semakin menunjukkan bahwa penguasaan mahasiswa maupun alumni Prodi RK terhadap berbagai macam aspek spasial analisis ini akan semakin advance gitu ya, semakin meluas ya. Dan itu sekali lagi menjadi sebuah nilai tambah yang berkontribusi besar terhadap kekuatan dari prodi kita. Untuk itu ya sekali lagi ya saya bergembira ya dengan kuliah tamu ini. Saya yakin ya banyak manfaat yang nanti bisa kita dapatkan. Untuk itu ya bagi para mahasiswa, manfaatkan betul ya forum-forum seperti ini. Cukup langka ya kita bisa berkesempatan untuk bisa berdiskusi dengan para pakar ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, sehat selalu, dan dengan demikian sekaligus kegiatan kuliah tamu untuk mata kuliah penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk kehutanan pada siang hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, secara resmi saya buka. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elham atas atas sambutan yang diberikan. Dan untuk itu saya mungkin mengundang Bu Dr. Lina Wahyuni untuk langsung Bu sebagai pemateri. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 2 jam Bu untuk memaparkan dan diskusi. Untuk itu silakan Bu Lina menyampaikan materinya dan juga mungkin memperkenalkan diri Bu, silakan saja. Silakan Bu, waktu. Ya, baik, terima kasih Bapak Hikmat, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kaprodi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat memberikan kuliah tamu Merdeka Belajar di ITB. Mungkin mohon izin saya share screen. Silakan Bu. Apakah suara saya terdengar? Jelas Bu, jelas. Iya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Lina Wahyuni. Saat ini mendapat amanah sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ahli Informasi Geospasial Indonesia. Dan saat ini kami dalam aktivitas mengajar di Institut Teknologi Yogyakarta. Kemudian pendidikan yang saya lalui selama ini S1 di Perencanaan Pengembangan Wilayah UGM, kemudian S2 Penginderaan Jauh, dan melanjutkan studi S3 di Pengembangan Wilayah UGM. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, mohon izin kami langsung. Apakah suara saya terdengar? Adik-adik sekalian, mahasiswa, dan Bapak Ibu sekalian barangkali? Dengar Bu. Ya,
Baik, di sini kami ada 3 poin utama yang nanti akan disampaikan di sini terkait dengan peran profesi informasi geospasial dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Yang pertama, mungkin kami akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tenaga profesional bidang IG itu seperti apa, kemudian dari dasar hukumnya, dasar normatifnya seperti apa, kemudian bagaimana dengan tenaga profesional itu terkait kompetensinya dalam pengelolaan SDA berkelanjutan. Kemudian setelah itu kami coba sampaikan terkait dengan informasi geospasial itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian di akhir pembahasan kami mungkin akan menyampaikan secara lebih spesifik terkait dengan peran tenaga profesional bidang IG ini dalam pengelolaan SDA berkelanjutan itu bagaimana dan seperti apa output-outputnya. Jadi di sini nanti rekan-rekan adik-adik kami bawa dulu mulai dari tenaga profesional hingga seperti apa outputnya. Nah, selanjutnya ini mohon izin, yang pertama ini adalah terkait dengan tenaga profesional di bidang informasi geospasial. Nah, di sini kita bisa melihat dari tinjauan kebijakan, yakni turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di sini ada Undang-Undang Geospasial nomor 11 tahun 2013. Kemudian di sini ada turunan dari Undang-Undang Informasi Geospasial, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, mohon maaf, ini mengenai penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, di dalam penyelenggaraan informasi geospasial ini disampaikan di sini di pasal 94, di sana sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya, ini yang disampaikan adalah merupakan tenaga profesional di bidang IG. Nah, ini harus tersertifikasi ya. Nah, di sini mengapa harus tersertifikasi? Karena informasi geospasial itu terutama informasi geospasial dasar ini menjadi baseline, menjadi dasar dalam penyusunan peta-peta tematik lainnya, termasuk di sini mungkin rekan-rekan ya dari kehutanan, kemudian pertanian, biologi dan sebagainya. Ini tentunya harus memiliki kompetensi yang direkognisi dengan sertifikasi keahlian ya. Di sini sertifikat kompetensi dalam hal ini. Nah, kemudian di sini untuk terkait pelaksanaan di bidang informasi geospasial itu di sini dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh setiap orang. Nah, setiap orang ini orang perseorangan ya, pada poin pasal 95 di ayat 2 huruf A di sini adalah orang perseorangan. Ini artinya adalah nantinya rekan-rekan semua bisa berkontribusi terhadap kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial ini melalui dalam kategori pelaksana di orang perseorangan, begitu sebagai tenaga ahli maupun sebagai tenaga profesi, maupun di sini juga ada tenaga terampil. Seperti itu. Jadi di sini ada pelaksana bidang informasi geospasial yang diatur dalam PP 45 tahun 2021. Nah, selanjutnya di sini kita melihat untuk pasal berikutnya, di sini pasal 96 ini menyampaikan bahwa pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan tersebut ini wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG ya. Nah, ini menjadi suatu ketentuan bahwa yang dimaksud dengan tenaga IG orang perseorangan itu dia harus memiliki atau memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini dan juga turunannya ada di Perka BIG ya. Mungkin saat ini sedang berproses terkait dengan peraturan Kepala BIG mengenai
tenaga ahli, tenaga profesi, dan tenaga terampil sebagai tenaga profesional dalam pelaksana IG seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 3 kategori tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG. Ini ada dituangkan dalam pasal 96 di ayat 2 huruf A, ini ada profesi bidang IG, kemudian tenaga ahli bidang IG, dan tenaga terampil bidang IG. Nah, kemudian selanjutnya kami mencari poin-poin keterkaitan dari pasal-pasal ini. Kita lanjut ke pasal 101. Di sini disampaikan bahwa tenaga ahli bidang IG yang dimaksud pada pasal 96 ini merupakan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi ya setingkat sarjana ya, seperti rekan-rekan yang saat ini sedang menjalani pendidikan begitu, setingkat sarjana, dan memiliki kompetensi ahli tertentu di bidang IG selain profesi bidang IG. Jadi kompetensi ahli tertentu di bidang IG itu kan ada berbagai macam ya, ada ahli analis, ada ahli madya, ahli muda, ada analis, kemudian skemanya juga berbagai macam. Nah, ini apabila rekan-rekan memiliki kompetensi ahli tertentu, misalnya sebagai analis di sistem informasi geografis begitu ya, itu sudah dianggap atau direkognisi, diakui sebagai tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang IG. Nah, di sini posisinya adalah di tenaga ahli bidang IG. Nah, apabila rekan-rekan nantinya akan melanjutkan lagi karena peraturan Kepala BIG sebagai turunan dari PP 45 tahun 2021 bahwa nantinya ada profesi bidang IG, saat ini sedang dirumuskan dan nantinya akan ada pendidikan profesi terkait tenaga bidang IG ya. Jadi di sini teman-teman nanti silakan apabila nanti bisa di sana ada profesi bidang IG itu inline dengan itu atau memenuhi kriteria atau memenuhi persyaratan bisa melanjutkan untuk pendidikan profesi. Namun saat ini menurut PP 45 ini profesi bidang IG itu baru ada 2 ya. Di sini ada surveyor dan geografer. Namun tidak mengapa di sini tenaga ahli bidang IG ini justru menjadi tumpuan bagi informasi geospasial, tenaga informasi geospasial yang diharapkan kompetensinya ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang saat ini sedang sangat esensial ya, sudah mulai esensial tenaga ahli bidang IG ini begitu ya. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan tersebut selain memiliki sertifikat kompetensi di tingkat ahli bidang IG juga memiliki pengalaman kerja di bidang IG terkait informasi geospasial itu paling singkat adalah 2 tahun. Ini adalah amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 ya, yang tahun ini sudah sudah disahkan, demikian sudah diundangkan sehingga nantinya kita selaku tenaga ahli ya yang ada di di Indonesia ini perlu untuk mengikuti atau menaati kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan di sini begitu. Nah, kemudian ini untuk kompetensi ahli tertentu di bidang IG ini harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Artinya apabila rekan-rekan sudah lulus S1 begitu ya, akan tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi, ini artinya belum bisa disebut sebagai tenaga ahli bidang IG seperti itu ya, rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita bisa sampaikan terkait dengan pasal selanjutnya. Nah, di sini di pasal selanjutnya ini disampaikan di pasal 103, di sini ketentuan ini akan diatur dengan
peraturan kepala badan seperti yang sudah kami sampaikan. Mungkin di sini ada Bapak Ibu sekalian yang sudah lebih update terkait dengan per KBIG terkait dengan tenaga profesional bidang IG tersebut. Nanti bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Nah, kemudian di sini terkait dengan pasal berikutnya ini terkait mengenai sertifikat kompetensi ini, kita melihat bahwa bukti tertulis itu diberikan kepada tenaga profesional di bidang IG dan telah lulus uji kompetensi. Nah, kemudian bagaimana sertifikat kompetensi itu diterbitkan? Nah, ini sesuai dengan PP ini diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ketentuan ini juga diatur dalam peraturan kepala BIG begitu ya. Selanjutnya kita melihat di sini terkait dengan terkait dengan kompetensi itu sendiri, mohon izin kami sampaikan di sini kompetensi itu apa. Di sini disampaikan ada knowledge, skill, dan attitudes. Nah, ini merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki oleh rekan-rekan semua sebagai tenaga ahli yang nantinya itu bisa direkognisi kompetensinya gitu ya. Jadi harus memiliki knowledge, skill, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi ini diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaan-pekerjaannya dalam nanti di dunia pekerja atau di dunia industri seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk kompeten itu sendiri diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai unjuk kerja yang ditetapkan. Jadi unjuk kerja ini ada di masing-masing unit kompetensi ya, unit kompetensi yang ada di SKKNI saat ini. Jadi apabila nanti rekan-rekan di sini mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, misalnya pada jabatan analis GIS atau mungkin yang lainnya ya, ini ada unjuk kerja yang ditetapkan yang harus dikuasai atau harus sudah kompeten di unjuk kerja yang telah ditetapkan tersebut ya, rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian mengapa harus memiliki atau harus melakukan sertifikasi kompetensi? Ini ada kebijakan ya, ini salah satunya, selain juga ada kebutuhan tenaga IG yang sangat tinggi signifikansinya terhadap pemenuhan yang diperlukan begitu ya. Di sini ada kebijakan Kemenristek-Dikti ini pentingnya perolehan sertifikat selain ijazah ya. Jadi di sini lulusan untuk sertifikat kompetensi ini ya, di sini tadi ada hierarki yang tadi kami sampaikan, kategorisasi terkait dengan profesi dan tenaga ahli di bidang IG ya. Di sini untuk yang tenaga ahli di bidang IG ini harus lulusan program pendidikan keahlian sesuai dengan cabang ilmu untuk memperoleh prestasi di luar program studinya ya. Kemudian di sini mahasiswa-mahasiswa yang dinyatakan lulus ini berhak memperoleh gelar dan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI ya. Nah, kemudian sertifikat kompetensi ini menjadi salah satu SKPI ya saat ini. Jadi surat keterangan pendamping ijazah itu salah satunya adalah sertifikat kompetensi. Nah, kemudian sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi dan berlisensi ya. Saat ini di Indonesia itu ada di bawah BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, di sana BNSP itu memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi setelah
memenuhi berbagai persyaratan, memenuhi berbagai uji, surveillance dan sebagainya, begitu ya. Ada tahapan-tahapan yang memang harus dipenuhi, harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi, sehingga lembaga sertifikasi ini memperoleh lisensi dari BNSP untuk dapat melaksanakan uji kompetensi terhadap rekan-rekan semua yang ingin melakukan uji kompetensi. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan kompetensi itu tadi dapat kami sampaikan. Di sini ada task skill ya, ada melaksanakan tugas individunya seperti apa, kemudian di sini task management skill ya. Di sini terkait dengan dimensi-dimensi tadi ya, ada dimensi mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan, kemudian ada kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin seperti apa. Kemudian ada job role atau environment skill. Di sini kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja, begitu ya. Kemudian ada transfer skill. Ini kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun dengan alat yang baru. Nah, ini kaitannya dengan rekan-rekan mungkin yang saat ini dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat, alat-alat baru ini mungkin teman-teman biasanya di sini biasa menggunakan alat-alat GPS yang zaman dulu, begitu ya. Kemudian harus memiliki kemampuan untuk transfer skill dengan alat-alat misalnya mungkin GPS geodetik dan sebagainya ya, dalam mengukur atau mungkin menggunakan alat-alat yang lain yang dulu digunakan, misalnya ada kamera untuk mengukur tajuk, begitu ya. Mungkin sekarang sudah ada lagi alat-alat baru yang lebih canggih, begitu ya. Ini rekan-rekan harus mampu memiliki kompetensi transfer skill seperti ini. Nah, kemudian di sini kemampuan juga merespon dan mengelola ketidakteraturan ini artinya apabila ada pekerjaan yang tidak seperti biasanya, ada kendala dan sebagainya, ini bagaimana rekan-rekan ini dapat merespon dan mengelola sehingga bisa mencari solusi dan bisa mengerjakan dengan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, di sini yang telah kami sampaikan terkait dengan dimensi kompetensi tadi ya, di sini kemudian mungkin bisa kita lanjut dengan proses asesmen ya. Di sini proses asesmen yang berdasarkan BNSP ya. Di sini dari bagaimana ini kita melakukan permohonan ya, permohonan untuk uji kompetensi ya. Di sini berkas permohonan kita ajukan kepada lembaga sertifikasi profesi ya, LSP, begitu. Kemudian dari situ ada proses memverifikasi permohonan berdasarkan persyaratan skema yang ada. Jadi rekan-rekan itu kan bisa memilih sesuai dengan persyaratan yang dimiliki. Artinya kita memiliki ketentuan-ketentuan yang ada. Bisakah kita itu mengikuti skema yang ada persyaratan tersendiri di sana, begitu ya. Misalnya untuk analis itu lulus minimal S1. Nah, kita mungkin sudah memenuhi persyaratannya, kemudian kita harus memiliki pengalaman bekerja di bidang IG 2 tahun, misalnya dengan dibuktikan atau evidence-nya berupa berupa referensi kerja, begitu ya, di bidang IG. Nah, ini berbagai persyaratan ini akan diverifikasi di LSP. Nah, kemudian setelah diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ada, maka permohonan sebagai peserta sertifikasi ini akan diterima ya, akan diterima oleh LSP. Nah, kemudian di sini dilakukan
konsultasi pra-assessment. Nah, di sini konsultasi pra-assessment ini nantinya untuk mengetahui apakah rekan-rekan ini sesuai dengan persyaratan yang ada, kemudian sesuai dengan skema yang diambil itu, metode dalam ujinya atau asesmennya itu apakah bisa menggunakan portofolio ataukah harus dengan uji-uji demonstrasi praktek secara langsung dan dengan tambahan ya, dengan uji tambahan misalnya dengan tes tertulis maupun tes lisan maupun wawancara begitu ya. Ya, jadi ini nanti untuk proses konsultasi pra-assessment ini dilakukan untuk melihat itu, menentukan asesmennya akan seperti apa metode ujinya. Nah, kemudian setelah dilakukan uji, kemudian ditentukan bahwa dinyatakan bahwa rekan-rekan ini yang setelah melakukan uji ini kompeten, maka akan ada rapat pleno ya di LSP, kemudian dari rapat pleno itu disampaikan terkait kompetensi hasil kompetensi dari uji kompetensi dari rekan-rekan ini kemudian diajukan ke BNSP ya. Jadi di sini ada asesor ya yang menguji, kemudian asesor merekomendasikan, kemudian ada rapat pleno dan di rapat pleno itu ditentukanlah kompeten tidaknya rekan-rekan semua di sini. Nah, kemudian di sini setelah mendapatkan hasil dari rapat pleno diajukan dan kemudian mendapat sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, selanjutnya kita beranjak ke informasi geospasial ya. Kebetulan di sini alhamdulillah ada Bapak Hardi ya yang nanti bisa mungkin barangkali memberikan pengkayaan di diskusi kita kali ini ya. Nah, di sini kami mengacu kepada peraturan pemerintah ya nomor 45 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama terkait dengan konsep atau definisi atau geospasial itu apa begitu ya. Nah, di sini disampaikan geospasial atau ruang kebumian ini adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah atau pada permukaan atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Ya, kami mengacu kepada peraturan pemerintah ini, artinya di sini adalah aturan normatif ya, kita mengacu kepada aturan normatif yang ada. Nah, kemudian data geospasial itu sendiri atau yang disebut DG ini adalah data tentang lokasi geografis atau dimensi atau ukuran dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia begitu ya, yang berada di bawah atau di permukaan atau di atas ya, di atas permukaan bumi. Sedangkan untuk yang informasi geospasial itu selanjutnya disingkat IG, ini adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Nah, di sini hal-hal mendasar ini perlu kita ketahui bersama ya rekan-rekan terkait dengan informasi geospasial begitu ya. Nah, di sini tadi seperti yang disampaikan Bapak Kaprodi bahwa memang segala sesuatunya yang ada di ruang bumi kita ini itu tentunya adalah harus mengacu kepada spasialnya seperti apa begitu ya. Jadi apa-apa itu bisa dispasialkan, baik itu ekonomi, kesehatan, terlebih kehutanan begitu ya. Tentunya di sini pasti ada aspek spasialnya, ada aspek ruangnya begitu. Jadi
geospasial ini pendudukannya seperti itu ya di dalam ruang kebumian. Nah, selanjutnya kita di sini mungkin bisa sedikit sampaikan terkait dengan geospasial itu sendiri untuk pembangunan ya. Ini ada relevansinya terkait dengan bagaimana nanti dalam mengelola SDA itu tentunya memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembangunan begitu ya, untuk kemudian SDA dan juga keberlanjutannya seperti apa begitu ya. Nah, di sini terkait dengan pembangunan nasional ini, dalam kaitan dengan informasi geospasial itu, di sini ada sistem referensi geospasial ya, di sini ada SRGI, kemudian di sini ada ring control geodesi nasional ya, di sini mungkin nanti Bapak Hardi di sini sebagai mahu guru kita ya, mahu guru kita nanti mungkin bisa lebih menambahkan terkait dengan jaring kontrol geodesi nasional ini. Kemudian, nah di sini ada data-data geospasial, ada foto lidar, IFSAR, citra satelit ya. Mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar dengan citra satelit, lidar, IFSAR. Kemudian yang sering saat ini rekan-rekan sudah mampu untuk melakukannya itu secara individual adalah pengoperasionalan drone ya atau UAV begitu ya. Nah ini kan drone itu kan sebagai alat untuk mengakuisisi data geospasial seperti itu ya. Nah kemudian dari data geospasial itu kemudian sebagai turunannya setelah diolah dan sebagainya, di sini ada informasi geospasial dasar ya. Di sini ada rupa bumi Indonesia begitu ya, salah satunya ya. Di sini rekan-rekan mungkin sudah juga sangat familiar ketika setelah melakukan pemotretan udara ya melalui drone gitu ya. Kemudian tentunya ada proses-proses yang telah rekan-rekan lakukan semuanya ya. Di sini ada untuk proses ortorektifikasi, GCP, ICP gitu ya, untuk menegakkan atau membumikan. Kalau saya sering menggunakan istilah membumikan, artinya hasil foto udara itu kalau belum dikoreksi geometrik itu atau belum diortorektifikasi itu dia belum bisa nempel di bumi itu di mana dia posisinya sesungguhnya begitu ya. Karena masih belum terkoreksi secara geometriknya begitu. Nah, ini setelah itu kan nanti ada proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman sejauh ini ya. Saya yakin rekan-rekan di sini sudah sangat familiar dan mahir dalam melakukannya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kaprodi begitu ya. Nah, di situ ada proses-proses untuk memanfaatkannya. Nah, untuk memanfaatkannya ini menjadi salah satu informasi geospasial tematik seperti yang sering dilakukan oleh Bapak Hikmat ya. Di sini kan beliau misalnya dengan data geospasial ini untuk bisa mengidentifikasi di mana saja ruang-ruang yang sesuai yang bisa digunakan untuk healing proses gitu ya, healing secara kesehatan dan sebagainya, mungkin bisa diambil dari situ gitu ya. Teman-teman juga bisa mungkin nanti dari teman-teman biologi terkait dengan kesehatan, bisa dengan bersumber dari data geospasial ini ya. Data geospasial menjadi informasi geospasial dasar dan selanjutnya diolah dan diolah, diproses untuk sesuai dengan tujuan yang ingin kita peroleh begitu ya. Misalnya teman-teman dari pertanian di sini bisa dengan citra penginderaan jauh misalnya, itu bisa mengidentifikasi usia padi ya. Teman-teman pasti sudah familiar dengan itu. Mengukur usia padi, memprediksi usia padi itu bisa dengan citra penginderaan jauh ya, inframerah dalam hal ini ya, dengan inframerah, dengan resolusi temporal begitu ya, misalnya
citra-citra itu dari temporal yang ada, misalnya ada tahapan-tahapan, misalnya ini dipotret bulan apa dan sebagainya, itu nanti dengan hasil itu bisa melihat, oh ini usianya berapa dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk memprediksi panen ya, ketersediaan stok padi. Kemudian mungkin bisa juga memprediksi misalnya hasil panennya itu nanti akan seberapa banyak dan seberapa luas dan sebagainya, begitu ya. Jadi banyak sekali informasi geospasial tematik yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua di sini ya. Selain juga nanti secara spesifik di sini terkait dengan pengelolaan SDA berkelanjutan itu, kami akan mencoba untuk semakin spesifik, artinya semakin mendetil pada hal tertentu seperti itu. Namun di sini informasi geospasial tematik itu sangat luas dan sangat bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan hal ini akan terus semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan dan inovasi serta perkembangan teknologi yang ada ya. Jadi tidak hanya terbatas untuk bidang-bidang yang hanya terkait dengan geografi maupun geodesi dan sebagainya ya, tapi ini bisa sangat luas. Ekonomi juga sangat terbantu dengan penguasaan atau dengan adanya informasi geospasial ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat terkait dengan peran data informasi geospasial ini dalam pembangunan ya. Di sini kami sedikit mereverse dari yang pernah disampaikan oleh Deputi Pembangunan Regional Bappenas di tahun 2017 yang lalu ya. Di sini ada arahan pembangunan, kemudian basis data apa yang menjadi baseline untuk menjadi dasar terkait dengan dasar perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan itu ya. Nah, di sini ada informasi geospasial, ada data statistik yang menjadi basis data untuk bagaimana perencanaan ruang, kemudian pengelolaan pertahanan ya, dalam hal ini yang bisa dilakukan model spasial dinamisnya itu akan seperti apa ya. Nah, di sini untuk spasial dinamis yang diperlukan untuk bisa memprediksi atau bisa memproyeksikan bagaimana perencanaan ruang di sana dan sebagainya untuk bisa menjadi solusi atau untuk memecahkan suatu masalah yang ada begitu ya. Nah, ini dasar-dasar perencanaannya seperti itu. Kemudian nanti dilakukan dengan pendekatan kewilayahan ya. Di sini ada pendekatan kewilayahan, kemudian mungkin bagi rekan-rekan semua tadi juga bisa dengan pendekatan ekologi ya, seperti tadi sempat disinggung oleh Bapak Hardi ya, bahwa pendekatan-pendekatan tertentu bisa digunakan, pendekatan ekosistem dan ekologi bentang lahan ya, itu bisa dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini terkait dengan tujuan nasional, di sini berkurangnya kesenjangan antar wilayah, kemudian pusat pertumbuhan, kemudian di sini terkait dengan meratanya sosial dasar di seluruh wilayah Indonesia ya. Ini kaitannya dengan pembangunan, tentunya ada relevansinya dengan SDA ya, ada relevansinya dengan SDA. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bersama bahwa di sini informasi geospasial ini menjadi dasar yang kuat, baseline untuk pengembangan atau pembangunan sektoral ya. Sektoral yang ada di sini tadi kami sampaikan terkait dengan mungkin di sektor pertanian, mungkin di sektor kesehatan, kemudian di sektor perkebunan, kehutanan dan sebagainya. Ini informasi geospasial ini menjadi data yang sifatnya dasar begitu ya, basis data yang
sangat esensial begitu. Nah, selanjutnya di sini kita menuju ke peran tenaga profesional bidang IG, informasi geospasial dalam pengelolaan SDA berkelanjutan. Nah, di sini kita mencoba melihat dulu konsep SDA itu seperti apa, kemudian pengelolaan itu bagaimana, pembangunan berkelanjutan itu seperti apa ya. Di sini kami mereverse dari Sujanto ya. Di Sujanto ini mengatakan bahwa di sini sumber daya alam atau natural resources ini adalah segala unsur lingkungan ya, baik di sini biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi di sini ada kebutuhan yang primer yang bersifat lahiriah, di sini ada sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan tersier ya, yang di sini sifatnya adalah tambahan ya, tambahan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok begitu ya, yang sekunder seperti wisata dan sebagainya begitu ya. Nah, sedangkan terkait dengan pengelolaan itu sendiri gitu ya, di sini ada proses pengelolaan SDA dan lingkungan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera lahir dan batin. Nah, ini dalam lingkup pembangunan ya. Jadi dalam lingkup pembangunan, dan kemudian kaitan dengan bagaimana pembangunan yang mana untuk memenuhi kebutuhan manusia itu harus berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan itu artinya jangan sampai pembangunan yang dilakukan saat ini itu tidak memperhatikan daya dukungnya terhadap kehidupan di masa-masa yang akan datang begitu. Jadi di sini perlu memperhatikan proses pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan ini harus bisa memperhatikan pemenuhan terhadap generasi berikutnya ya, dengan tetap terjamin kualitas lingkungannya ya, tidak rusak, tetap terjaga kualitas dan sebagainya begitu ya. Jadi rekan-rekan semua mungkin bisa memahami bahwa selama ini mungkin ada masalah-masalah lingkungan, misalnya adanya keterbatasan atau berkurangnya sumber air gitu ya, pemenuhan kebutuhan air, misalnya di sini di perkotaan itu banyak sekali permintaan, supply, demand terkait dengan air, akan tetapi bagaimana kita menjaga supply-nya supaya air itu bisa tetap bisa tercukupi kebutuhan manusia terhadap masyarakat terhadap air, kemudian lingkungan juga tetap tercukupi, itu bagaimana pengelolaannya, kemudian bagaimana proses-proses dalam pembangunannya itu seperti apa, sehingga daya dukung maupun daya tampung dari lingkungan itu masih bisa menjangkau untuk keberlanjutan di masa yang akan datang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia begitu ya, manusia dan makhluk hidup lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kami coba mengaitkan ya terkait dengan relevansi pengelolaan SDA berkelanjutan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Nah, di sini kita harus mengacu kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Di sini prinsip pembangunan berkelanjutan juga di sini disampaikan bahwa pembangunan ekonomi yang kaitannya dengan pengelolaan SDA ini harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nah, kemudian prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri ada beberapa prinsip penting ya di sini dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Ada 4 poin ya yang disampaikan di sini. Ada pembangunan ini harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Itu poin yang pertama.
Jadi kita tidak seharusnya untuk menguras atau memanfaatkan sumber daya alam secara ekstraktif gitu ya, istilahnya mengeruk semuanya tanpa mempertimbangkan bagaimana kebutuhan di masa mendatang itu terpenuhi atau tidak begitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua di sini adalah pembangunan ini harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada gitu. Jadi harus sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga kualitas lingkungan, kemudian tidak mengalami penurunan ya. Jadi ada kelestarian di sana. Kemudian di sini ada poin yang ketiga, ini setiap kegiatan pembangunan ini harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan yang masa akan datang begitu. Nah di sini terkait dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung ini, maka pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Jadi di sinilah kata kuncinya ya. Jadi di sini adalah kata kunci pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ya. Itu harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Jadi keberlanjutannya itu akan masih bisa ya, akan masih bisa di kemudian hari terkait dengan pemenuhan di masa yang akan datang. Jadi di sini untuk pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek ya, baik aspek fisik, rohani, sosial maupun budaya. Ini tidak dengan memboroskan atau tidak merusak sumber daya alam yang ada, sehingga kapasitas daya dukungnya itu tidak terlampaui. Jadi di sini terkait dengan pengelolaan ini adalah harus sesuai atau harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi ini adalah menjadi kata kunci dalam pengelolaan begitu ya. Nah, selanjutnya di sini kami sampaikan terkait konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, di sini daya dukung lingkungan hidup itu adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Ya, jadi di sini kemampuan lingkungan ini untuk memberikan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya gitu. Jadi artinya di sini kalau misalnya daya dukung lingkungannya itu tinggi, artinya di sini lingkungan sangat bagus ya, sangat bagus, sangat bisa mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya begitu. Nah, kemudian untuk daya tampung itu sendiri adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung mohon maaf, ini maksudnya adalah daya tampung ini adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap apapun yang tertuang di dalam lingkungan itu sendiri. Misalnya di sini kemampuan apakah si lingkungan ini mampu menyerap dalam hal ini sebagai contoh mungkin di situ ada limbah, kemudian ada hasil-hasil polutan yang ada, kemudian juga mampu menyerap efek-efek atau mungkin dari dampak-dampak yang dihasilkan atas adanya aktivitas manusia di atasnya. Nah, itu kemampuan daya tampung lingkungan itu adalah kemampuan untuk itu. Jadi si lingkungan ini masih mampu nggak menampung itu. Misalnya dalam suatu wilayah begitu ya, di sana misalnya dengan luas lahan hanya 1 hektar, di sana ada industri, kemudian di sana ada permukiman, kemudian di sana juga ada aktivitas atau ada kegiatan
perdagangan dan jasa, begitu ya. Tentunya kan akan banyak sekali limbah, banyak sekali dampak, polutan dan sebagainya. Nah, itu apakah lingkungan hidup itu, apakah si lingkungan itu masih mampu untuk menampung itu, begitu ya. Itu adalah konsep dari daya tampung ya. Ini mohon maaf masih belum tertuang di sini. Nah, kemudian di sini kaitannya tenaga profesional gitu ya, kemudian kaitannya data informasi geospasial terkait dengan daya dukung dan daya tampung itu tadi. Nah, ini kita bisa mengaitkannya dengan output dari semua yang dihasilkan oleh tenaga profesional bidang IG dan juga data IG. Itu adalah salah satunya di sini ada peta daya dukung dan daya tampung ya. Ini karena kaitan dengan tadi pengelolaan SDA yang berkelanjutan itu harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung ya. Keterkaitan atau relevansinya adalah demikian. Nah, di sini ada beberapa poin, yakni kegunaan petanya untuk profil, prediksi ya, pengarah, pengendali maupun evaluasi atau izin ya. Nah, di sini untuk yang profil itu sendiri, untuk peta ini untuk menampilkan rona lingkungan awal seperti apa, berupa potensi, kondisi kemampuan daya dukung, daya tampung, jasa ekosistemnya seperti apa, kemudian status lingkungan hidupnya seperti apa, dan isu-isu yang ada di wilayah itu seperti apa ya. Jadi di sini adalah untuk memvisualisasikan kondisi existing yang ada di sana seperti apa begitu ya, rona lingkungannya begitu. Jadi di sana kondisi penggunaan lahannya seperti apa begitu ya. Kemudian terkait dengan daya dukung yang ada di situ apa saja terkait dengan penggunaan lahan yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk prediksi, yakni untuk memprediksi dampak dan resiko lingkungan ya. Kemudian pengarah di sini mampu memberikan arahan lokasi yang tepat dan minim resiko lingkungan bagi pembangunan ya. Bagi pembangunan atau bagi artinya di sini adalah untuk pengelolaan SDA-nya itu yang ada di situ seperti apa ya. Karena pembangunan itu hakikatnya adalah SDA yang ada itu diapakan, dikelola, dibagaimanakan. Jadi itu seperti itu hakikat dari pembangunan terkait dengan berkelanjutan ya, SDA yang dikelola kemudian yang dimanfaatkan seperti apa begitu. Kemudian di sini ada pengendali, di sini upaya pengendalian pemanfaatan ruang ya. Ini nantinya dari peta ini akan kita bisa melihat upaya atau pengelolaannya bagaimana dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang ada sehingga nantinya supaya bisa berkelanjutan. Kemudian yang di sini untuk menentukan kelayakan lingkungan hidup ya, misalnya di sini tingkat kesesuaian perencanaannya seperti apa, rencana hijau, kemudian lanjut atau tidak begitu ya. Nah, di sini sangat disupport dengan adanya peta daya dukung dan daya tampung. Nah, kaitan dengan itu tadi relevansi dari rekan-rekan istilahnya profesi bidang IG terkait dengan daya dukung daya tampung ini adalah bagaimana menyusun atau memvisualisasikan kondisi-kondisi yang ada dalam sebuah peta begitu ya, dituangkan dalam peta atau menuangkannya secara spasial begitu. Nah, kemudian di sini mungkin kami langsung saja menyampaikan bagaimana peran IG ini dalam penyusunan peta. Ini kaitannya dengan peta dasar ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam pembangunan di Indonesia ini, pengelolaan dan sebagainya, pembangunan berkelanjutan itu baseline-nya adalah ini ya, data IG. Nah, data IG ini ada IG dasar, informasi dasar, ini outputnya berupa peta dasar, misalnya contohnya seperti ini ya, peta dasar. Di sini ada batas administrasinya seperti apa, kemudian dia desa mana saja atau wilayah mana saja, administratif mana saja, begitu ya. Kemudian di sana ada berbagai macam informasi yang bisa nantinya kita manfaatkan dalam
apa namanya, sebagai dasar ya, sebagai dasar dalam kita memanfaatkan apa saja yang ada di sana untuk tujuan yang kita harapkan begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kami tuangkan di sini peta daya dukung ya. Di sini kita bisa melihat di sini apa daya dukung dari yang ada di sana seperti apa. Nah, di sini ada yang hijau tua hutan lindung ya, karena hutan lindung ini tidak apa namanya dimasukkan dalam proses untuk membuat peta daya dukung karena dia tetap sebagai hutan lindung begitu. Jadi proses yang dilakukan adalah penggunaan lahan yang lain yang non lindung begitu ya. Nah, kemudian dari proses itu kita bisa melihat misalnya di sini ada daya dukung sangat rendah, kemudian di sini sedang dan sangat tinggi begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini yang daya dukung sangat rendah ini artinya lingkungan yang ada di situ itu sudah tidak bisa mendukung untuk aktivitas manusia di sana atau tidak bisa mendukung kebutuhan yang ada di sana. Jadi di sini yang berwarna merah itu daya dukungnya sudah sangat tidak bisa ya, sudah artinya di sana mungkin kalau misalnya boleh kami menjelaskan lebih lanjut, yang bagian merah ini dia sudah sangat padat, permukimannya padat, kemudian di sana ruang terbuka hijaunya juga sangat sedikit begitu ya, kemudian lahan yang masih kosong juga sudah sangat sedikit, sehingga di sana apabila hendak lakukan atau misalnya hendak dibangun apa di sana untuk pembangunan atau pengelolaannya itu di sana sudah sudah tidak bisa mendukung aktivitas untuk di yang lokasi-lokasi merah ini karena dia daya dukungnya sudah sangat rendah gitu, dia sudah tidak mampu lagi untuk mensupport kegiatan manusia di sana ya. Jadi artinya di sini rekan-rekan semua dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di sana ini melihat kalau misalnya di sini sudah merah, sudah sangat rendah, maka apa nih yang harus dilakukan dalam di lokasi yang sudah sangat rendah ini, gitu ya. Jadi di sana tentunya harus ada perbaikan lingkungan begitu supaya dia daya dukungnya menjadi lebih baik dari yang sekarang ini, yang merah ini begitu ya. Nah, kemudian yang hijau yang sangat tinggi ini dia daya dukungnya masih sangat tinggi, sehingga mungkin juga masih tetap harus dilindungi sehingga dia masih bisa bertahan untuk bisa memberikan daya dukung yang tinggi begitu ya untuk aktivitas manusia, sehingga nantinya di sana untuk pengelolaan sumber daya alamnya perlu ada pembatasan-pembatasan atau ada persyaratan-persyaratan tertentu sehingga daya dukungnya itu tidak menjadi rendah begitu ya. Jadi ada misalnya di sana untuk dikelola untuk misalnya ada kebun perkebunan atau apa, kemudian di dalam perkebunan itu bolehkah dia mengalihfungsikan lahan yang sudah mengalihfungsikan di situ jenis penggunaan lahannya apa, perkebunan, hutan, atau dia sebagai apa itu, apakah boleh dialihfungsikan dan seberapa banyak dialihfungsikan, seberapa luas gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini untuk pengelolaannya melihat dari daya dukung dan daya tampung ini. Kemudian kita melihat yang warna-warna kuning ini, teman-teman harus memperhatikan di sini daya dukungnya sedang itu artinya sebagai warning ya, sebagai warning bahwa daya dukung ini hampir posisinya di tengah-tengah antara terlampaui atau masih belum terlampaui, dia masih 50-50 begitu ya, artinya masih dalam kondisi yang equilibrium, yang masih ada keseimbangan lah di sana itu terkait dengan daya dukung yang yang bisa mungkin diacu untuk pengelolaannya seperti apa di sana, pengembangan yang ada di sana seperti apa begitu ya. Jadi rekan-rekan di sini bisa
mengelola lokasi atau kawasan atau batas-batas spasial tertentu yang masih memiliki daya dukung dengan ukuran sedang ini begitu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat lagi terkait dengan peran tenaga profesional dalam bidang IG. Ini daya tampung ya. Di sini kita bisa melihat bersama bahwa yang berwarna merah ini, merah tua ini, daya tampungnya sudah sangat rendah. Artinya dia sudah tidak bisa lagi menyerap sudah tidak mampu lagi misalnya menyerap limbah atau dampak-dampak yang diakibatkan karena aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya gitu ya. Jadi di sini sudah daya tampungnya sudah sangat rendah sehingga dia tidak bisa lagi untuk kita lakukan pengembangan atau pembangunan di sana ya. Jadi di sini yang hanya bisa dilakukan di daya tampung yang sangat rendah ini adalah memperbaiki pengelolaannya adalah memperbaiki kualitas lingkungan ya, diperbaiki kualitas lingkungan mungkin dengan menambah ruang terbuka hijau. Kemudian di sini ada pengelolaan-pengelolaan lainnya, misalnya mungkin bisa dilakukan program-program penanaman pohon dan sebagainya ya, sehingga di sini untuk daya tampung yang sangat rendah ini diupayakan untuk bisa dikembalikan lagi ya, atau diperbaiki lagi gitu. Selanjutnya di sini untuk peran profesi IG ya, peran profesi IG yang lainnya di sini dalam output peta tematik di sini untuk penggunaan lahan ya, peta penggunaan lahan. Jadi memvisualisasikan, memetakan penggunaan lahan yang ada di sana itu seperti apa. Nah, di sini nanti dari penggunaan lahan yang ada saat ini, teman-teman nanti bisa menghitung ya, bisa menghitung jasa ekosistem yang ada di sana itu seperti apa ya. Ini kaitannya dengan ekologi ya, ekologi bentang lahan, ekoregion tadi juga sempat disebutkan oleh Bapak Hardi ya. Jadi nantinya bisa diperhitungkan di lokasi itu jasa ekosistemnya seperti apa ketika kita melihat penggunaan lahannya seperti apa saat ini. Jadi ketika penggunaan lahannya itu masih banyak vegetasi dan masih banyak tutupan lahan yang bisa memberikan jasa penyediaan air, menyediakan jasa pangan dan sebagainya, itu masih bagus ya di situ. Artinya di sini jasa ekosistemnya itu masih tinggi untuk keperluan atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian di sini untuk peta rencana pola ruang ya, di sini kaitan dengan peran tenaga IG dalam penyusunan peta pola ruang. Di sini kita melihat peta pola ruang ini ya, rencana pola ruang ini seyogianya memang memperhatikan atau mempertimbangkan tadi daya dukung dan daya tampung ya. Artinya ketika tadi yang lokasi-lokasi yang memiliki daya tampung sudah sangat rendah, maka di sini diberikan rencana-rencana penggunaan lahan, pemanfaatan ruangnya nanti ke depannya akan seperti apa ya. Kita melihat di sini ada untuk yang berwarna hijau muda ya. Ini ada, mungkin kita bisa melihat di sini ada resapan air ya, ada resapan air, fungsi resapan air, kemudian ada fungsi resapan air ini untuk melindungi kawasan yang ada di bawahnya. Di sini ada sabuk hijau begitu ya. Jadi di sini di lokasi yang sudah ditentukan pola ruangnya ini, dia hanya bisa dimanfaatkan untuk berfungsi untuk untuk resapan air, sehingga nantinya yang kawasan-kawasan di bawahnya menjadi terlindungi, menjadi terlindungi dalam arti kebutuhan yang ada atau kebutuhan yang diperlukan untuk
keberlangsungan masyarakat, misalnya kebutuhan air minum dan sebagainya itu masih dicoba dipertahankan dengan cara membuat sabuk hijau sehingga kebutuhan air itu bisa dipenuhi dengan penyediaan jalur green di sini ada green belt begitu ya, mengelilingi ini supaya air itu bisa ditampung dan diresapkan sehingga nanti menjadi meningkatkan cadangan air tanah begitu. Nah, ini adalah salah satu rencana-rencana pola ruang yang kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan. Jadi di sini kita melihat pola ruang itu harus mengacu harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan makhluk hidup dengan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung yang ada saat ini, sehingga tidak proses-proses kegiatan manusia itu tidak melampaui daya dukung yang ada begitu ya, karena kalau sudah melampaui itu artinya dampak yang ada adalah kerusakan lingkungan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan ruang dan sebagainya ini berbasis kebencanaan ya, berbasis kebencanaan. Misalnya ini dapat coba kami tuangkan, ini berdasarkan ancaman atau bahaya tsunami. Nah, di sini kita bisa melihat pada lokasi-lokasi yang berwarna merah, di sini pada legenda ya, di sini kita bisa melihat yang warnanya merah ini memiliki bahaya ancaman tsunami yang tinggi, sehingga di sini dalam pengelolaan SDA di sana seyogianya dikelola dan direncanakan itu tidak untuk permukiman, bangunan-bangunan maupun objek vital lainnya ya. Jadi pada lokasi ini sebaiknya direncanakan, kemudian dikelola ini sebagai ruang terbuka hijau atau berupa vegetasi pemecah gelombang ya, untuk bisa mengurangi laju gelombang tsunami, dan juga di sana mungkin bisa dikelola untuk pariwisata ya, pariwisata dengan ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan sehingga dia masih bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini di lokasi atau di wilayah-wilayah tertentu yang mana memang memiliki ancaman atau bahaya yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini untuk pengelolaan berdasarkan kebencanaan. Di sini ada bencana tsunami ya. Di sini pada ancaman yang tinggi juga diharapkan di sana direncanakan untuk mitigasi bencana, kemudian untuk meningkatkan kapasitasnya seperti apa, kemudian membuat evakuasi dan sebagainya, dan ini dikelola untuk bisa mempertahankan ekosistem di sana ya. Jadi mungkin bisa ditanami jalur-jalur hijau yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan penyusunan peta dengan berdasarkan pengelolaan berdasarkan risiko bencana tsunami ya. Risiko ini kita bisa melihat pada peta ya yang berwarna merah ini, dia memiliki risiko yang tinggi, sehingga dalam mengelola sumber daya yang ada di sana itu perlu mempertimbangkan pengurangan risikonya seperti apa. Jadi di sini kita bisa meningkatkan kapasitas, bisa merencanakan pola ruang yang ada ini, yang bertujuan salah satunya dikelola untuk tujuan mitigasi ya. Untuk mitigasi ya, di sini mungkin ada perlapisan penanaman vegetasi pemecah gelombang, pengurangan kecepatan gelombang dan sebagainya. Jadi mungkin ada rekan-rekan dari biologi maupun dari kehutanan gitu ya, mungkin bisa untuk membuat zona-zona vegetasi, misalnya di sana zonasi vegetasi untuk
mengelola kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi tertentu yang memang dia memiliki resiko tinggi terhadap bencana tsunami. Jadi di sini pengelolaan SDA ini bisa berbasis dengan kebencanaan ya. Ketika di sana kondisi kebencanaannya itu sangat tinggi resikonya, maka pengelolaan di sana seperti apa SDA-nya? Ya ini itu tadi ya, bisa rekan-rekan menanam pandan pantai atau mungkin tanaman-tanaman lain ya dari rekan-rekan kehutanan ya, karena seperti contoh yang ada dipetakan di sini, kondisi existingnya saat ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di LHK itu di sana dilakukan pengelolaan SDA di sana itu dengan menanam menanam tanaman pemecah gelombang. Jadi di sana ada perlapisan, ditanam pandan pantai, kemudian lapis berikutnya ditanam cemara udang untuk menahan resiko bencana yang ada di sana gitu ya. Jadi di sini salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam berbasis dengan kebencanaan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat bagaimana sih peran tenaga profesional bidang IG ini terkait dengan daya dukung, daya tampung berbasis jasa ekosistem. Nah, di sini kita bisa menghasilkan peta komunitas vegetasi ya. Di sini kita bisa melihat ada ada hutan ya. Di sini ada hutan untuk hutan untuk pantai gitu ya, untuk ditanam di pantai, kemudian hutan untuk hutan perdu untuk pengurangan hutan-hutan perdu, terus kemudian ada hutan-hutan pegunungan dan sebagainya ya. Di sini kita bisa melihat komunitas vegetasi yang ada di sana seperti apa, sehingga pengelolaan SDA-nya akan seperti apa begitu ya. Jadi di sini adalah peran penting bagi rekan-rekan yang berprofesi di bidang informasi geospasial terkait dengan pengelolaan SDA yang ada. Nah, ini kita bisa melihat daya dukung, daya tampung ini berdasarkan komunitas vegetasi. Artinya di sini nanti teman-teman akan bisa mengelola SDA-nya seperti apa nih kalau komunitas vegetasi yang ada di sana seperti ini. Misalnya di sana ada hutan bakau, nanti seperti apa pengelolaannya gitu ya. Kemudian ada hutan-hutan yang lain, mohon maaf ini kurang begitu jelas ya legendanya. Nah, ini dapat kami sampaikan di sini terkait dengan pengelolaan SDA berdasarkan jasa ekosistem. Ekosistem seperti ini pengelolaannya akan seperti apa. Nah, kemudian di sini terkait dengan pengaturan iklim ya. Di sini kita bisa melihat di sini jasa ekosistem pengaturan iklim ada yang sangat tinggi dan ada yang sangat rendah. Nah, di sini yang sangat rendah ini tentunya apabila dikaitkan dengan penggunaan lahannya, di sana tentunya sudah banyak sekali permukiman seperti itu ya, permukiman, kemudian lahan-lahan terbangun lainnya, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain yang dia tidak bisa memberikan jasa kepada kepada kita, kepada manusia, kepada makhluk hidup untuk pengaturan iklimnya. Jadi dia tidak memiliki jasa pengaturan iklim yang tinggi. Nah, di sini masih ada juga yang hijau-hijau itu artinya dia masih memiliki jasa pengaturan iklim yang tinggi. Mungkin di sana bisa melihat rekan-rekan semua di sana mungkin penggunaan lahannya masih berupa pepohonan, vegetasi-vegetasi. Apabila dikaitkan dengan tadi ya ada peta komunitas vegetasi ya, mungkin yang memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim yang rendah itu tentunya komunitas vegetasinya adalah berupa perdu barangkali ya, berupa perdu, berupa rumput begitu ya. Itu sehingga dia jasanya terhadap ekosistem itu rendah, pengaturan iklimnya begitu ya. Ini kemudian nanti setelah melihat daya dukung, daya tampung pengaturan iklimnya seperti ini, rekan-rekan semua akan bisa melihat nanti pengelolaan sumber daya alamnya akan seperti apa. Jadi begitu ya. Kemudian di sini untuk
pengaturan pencegahan dan pelindungan bencana ya. Di sini kita bisa melihat yang berwarna pink ini rendah ya, kemudian yang merah ini sangat rendah, sedangkan yang ada di pantai itu ada yang kuning yang artinya sedang. Nah, mungkin apabila dikaitkan dengan vegetasi, komunitas vegetasi, kemungkinan besar di sana ada vegetasinya ada hutan bakau begitu ya. Kalau kita ini lihat lagi ke flashback tadi ya, di sana di pantai itu dia tentunya kita bisa melihat di sana ada vegetasi bakau. Nah, vegetasi bakau ini dia memiliki jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan pelindungan bencana. Nah, jadi seperti itu ya, nanti rekan-rekan bagaimana nanti pengelolaan SDA-nya ketika kondisinya seperti ini. Nah, ini daya dukung daya tampung ini terkait dengan berdasarkan jasa ekosistem ini sangat bisa membantu pengelolaan SDA-nya nanti di sana akan seperti apa ketika dia memiliki jasa ekosistem yang tinggi terhadap pelindungan bencana. Tentunya dalam pengelolaan SDA di sana dia harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita jaga, atau mungkin malah bisa kita tambah lagi perlapisan-perlapisan vegetasi yang dapat memberikan jasa perlindungan terhadap bencana, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan satuan kemampuan lahan ya. Dengan satuan kemampuan lahan, kita bisa melihat di sini kemampuan lahannya dari klasifikasi yang ada di legenda ini. Yang merah ini adalah, mohon izin saya mematikan ini dulu saya silent dulu. Nah, ini terkait dengan satuan kemampuan lahan dengan yang saya ambil di sini salah satu contoh adalah kestabilan lereng. Artinya di sini dengan kestabilan lereng yang rendah yang berwarna merah ya, tentunya dalam pengelolaan SDA yang ada di sana itu harus menjadi apa? Ya, jadi rekan-rekan tentunya akan melihat, oh yang warnanya merah ini tentunya tetap mau nggak mau tetap dia harus berupa pengelolaannya ya tetap harus ditanami, tetap jangan sampai gundul gitu ya, tetap jangan sampai ada penebangan liar di sana, mungkin bisa dikonservasi atau bisa reboisasi dan sebagainya begitu ya, sehingga di sini kemampuan untuk kestabilan lerengnya menjadi semakin tinggi gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini yang warnanya hijau itu artinya dia memiliki kestabilan lereng yang tinggi ya, yang hijau-hijau itu sangat stabil gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan di sana, misalnya, kalau di kestabilan lereng yang tinggi, mungkin kita bisa membangun atau mengelola di sana mungkin bisa untuk apa dan sebagainya gitu ya, pengelolaannya seperti apa, yang lerengnya kestabilan lerengnya rendah untuk konservasi, untuk penghijauan, reboisasi. Kemudian yang untuk pertanian di mana nih kalau kestabilan lerengnya seperti ini? Untuk pertanian sebaiknya di lereng yang cukup ya, yang cukup untuk pertanian itu mungkin ya. Kalau yang nggak tahu saya nanti di rekan-rekan yang mungkin lebih paham ya untuk pertanian itu persyaratan-persyaratan untuk tanaman ini di lahan yang seperti apa, kemudian kaitan dengan konservasinya gimana pada kelerengan sekian derajat hingga sekian derajat itu tanaman yang cocok di sana apa, itu mungkin rekan-rekan semua di sini bisa lebih memahaminya ya sesuai dengan kompetensi ataupun sesuai dengan pendidikan yang yang diperoleh begitu ya. Nah, kemudian di sini mungkin contoh satu lagi terakhir di sini yang kami sampaikan adalah peta satuan kemampuan lahan terhadap erosi. Nah, di sini teman-teman bisa mengelola SDA di sana akan seperti apa manakala mengetahui kemampuan lahan terhadap erosinya ini yang warnanya merah ini rendah, jadi dia nggak mampu. Nah, maka yang merah-merah ini mau dibikin apa? Mau dikelola bagaimana? Seperti itu ya. Dengan melihat peta penggunaan lahan yang ada di sana, penggunaan lahannya, existing-nya saat ini seperti apa, kemudian harus bagaimana pengelolaannya ini kalau kemampuan terhadap erosinya ini rendah ya, jadi dia mudah mudah erosi dan sebagainya harus diapakan. Jadi seperti itu ya rekan-rekan semua.
dalam peran informasi geospasial, peran tenaga profesional di bidang informasi geospasial terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi berdasarkan tadi kata kuncinya adalah berdasarkan daya dukung dan daya tampung yang ada di lokasi-lokasi tertentu gitu ya. Jadi dia harus kita acu, harus kita pertimbangkan sebagai dasar untuk pengelolaan sumber daya alam. Jadi begitu mungkin yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila akan ada yang diklarifikasi dan mungkin ada yang hendak menambahi atau ada yang hendak memberikan informasi yang lebih lanjut, yang lebih detail, kami persilahkan. Terima kasih waktu dan kesempatan kami aturkan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa penyampaian dari Ibu Ketua nih. Sudah sangat menginspirasi ya bagaimana peranan informasi geospasial ini di dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan ya Bu ya. Ya, betul. Ada mungkin saya memberikan waktu bagi ada yang akan mungkin menyampaikan pertanyaan ke Bu Lina, silakan. Ada yang dari mahasiswa? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya undang nih Pak Hardi. Beliau ini senior, paling senior nih. Ya, beliau ini salah satu perintis di geodesi ITB. Ya, silakan Pak Hardi. Dan sekarang beliau di Dewan Geospasial Indonesia. Bapak mungkin ada yang akan disampaikan untuk pada kesempatan ini, Pak. Terima kasih. Sambil menunggu yang lain. Silakan Pak Hardi. Ini kuliah 1 semester ini tadi. Bagus sekali kuliahnya. Dan terima kasih Pak Hikmat, saya diundang di Zoom meeting ini. Bagi saya merupakan bekal untuk kuliah-kuliah saya selanjutnya gitu ya. Dan saya minta izin pada Bu Lina, boleh enggak ini bahannya saya pakai untuk kuliah saya gitulah ya. Dipersilahkan Bapak, sangat karena bagus dengan sistematika penyampaiannya bagus sekali, sehingga terutama untuk daya dukung daya tampung Bu. Selama ini saya cuma tahu daya dukung daya tampung gini aja, tapi Ibu memberikan secara lengkap sekali, dan dari situ saya bisa melihat atau bisa menentukan parameter dan parameter apa saja yang diperlukan untuk menentukan daya dukung suatu daerah dan daya tampungnya. Itu sangat penting buat kami, karena di dalam dynamic spatial modelingnya itu sangat penting kita bisa menentukan parameter apa yang menentukan. Terima kasih Bu Lina, itu sangat lengkap. Terima kasih Bapak, sami-sami Pak J. Saya baca di buku nggak sampai-sampai, tapi ini semua sudah disajikan secara sistematik yang bagus sekali. Terima kasih Bu. Dan tadi ada beberapa hal yang saya catat memang. Maaf Bu, saya tadi mencatat banyak sekali. Tapi bukan tadi mengenai jaring kontrol segala macam, itu banyak yang takut pada jaring kontrol gitu ya. Kok harus pakai ini gitu ya. Emangnya nggak bisa kita pakai gitu saja, misalnya citra satelit segala macam. Sebetulnya jaring kontrol itu penting sekali, cuma nggak usah ditakuti karena itu sudah ada yang menghandle gitu loh. Asal kita tahu saja data itu data yang mana. Citra satelit itu macam-macam gitu ya.
Tadi Bu Lina juga mengatakan bahwa harus orthorectified segala macam. Itu ada kelas-kelasnya. Tinggal kita kalau pesan ya mau pesan yang mana, harganya berapa, kan gitu lah Bu ya. Jadi asal kita tahu aja data yang kita gunakan itu bagaimana sifat geometriknya. Jadi nggak usah takut karena kalian nggak usah diharuskan untuk melakukan itu semua, kan sudah ada globally, bukan hanya dari BIG tapi globally sudah ada. Ya. Dengan sendirinya makin teliti harus kita minta dari BIG, tapi apakah seteliti itu kita butuhkan? Nah, disinilah ada hal yang mungkin agak tidak nyambung ya, antara orang-orang geodesi yang bikin peta dengan orang-orang yang menggunakan peta. Sekarang sudah tidak bisa dibatasi lagi. Everybody can produce maps. Itu satu hal. Itu pernyataan saya yang boleh dibantah oleh teman-teman geodesi. Everybody can. Ya. Ya. Setiap orang bisa menentukan posisi, bukan hanya geodesi. Tukang becak pun bisa menentukan posisi. Ya. Gojek itu jelas mereka pakai GPS gitu lah ya. Jadi kita tidak bisa melarang teknologi dengan peraturan. Sama dengan peta. Kita tidak boleh melarang sembarang orang bikin peta. Nah, what kind of maps itu yang perlu kita pelajari. What kind of maps? Gitu ya. Peta dasarkah? Peta tematika, gitu. Nah, ada yang Halo Pak. Pak Hardi. Jaringannya kali ya? Halo. Pak Hardi. Halo Pak. Mungkin jaringannya Bu Lina ya Pak Hardi ya? Ya Pak, sepertinya jaringannya beliau tidak terdengar itu Pak, langsung berhenti. Ya. Halo Pak. Halo. Keluar Pak Pak. Hardi. Waduh keluar. Ya, mungkin nanti akan Nah ini Pak Hardi, silakan Pak. biasa laptopnya laptop yang Oke, Pak, silakan Pak. Mengenai tadi itu perlu kita bicarakan bersama lah, ya. Baik kampus, baik organisasi, profesi, apapun juga kita berjuang bersama. Harus diperjuangkan. Kalau kita cuma ngikuti what it is gitu ya, business as usual ya, kita nggak bisa karena teknologi membutuhkan keputusan atau kebijakan. Jadi orang sekarang takut pada kompetensi. Karena apa? Untuk dapat sertifikatnya susahnya bukan main gitu loh. Dan mahal. Itu yang kita perjuangkan. Sertifikat jangan diperjualbelikan gitu loh. Itu yang harus kita perjuangkan bersama, termasuk kampus. Misalnya di kampus itu ada tadi pendamping ya. Itu jangan dipersulit lah. Tapi jelas harus dinilai dengan objektif. Itu aja yang kita bayar gede itu adalah yang menguji. Itu ya, bukan prosedurnya. Jadi yang menguji itu harus bertanggung jawab dan dia kalau melakukan kesalahan dia di penjara gitu loh. Jangan peraturannya yang wah ini kurang ini, butuh waktu 1 bulan, 2 bulan. Itu hal yang saya kira Bu Lina pasti tahu itu bahwa tidak mudah mendapatkan sertifikat. Itu harus kita perjuangkan bersama. Oke, itu mengenai jaring control itu nggak usah takut ya. Kita nggak usah takut bahwa itu semua sudah ada yang menghandle. Kemudian satu hal yang saya ingin mengenai data pertanian, data kehutanan. Ya. Saya terlibat banyak sekali dalam pengumpulan data pertanian. Ya. Bukan metode pengukuran atau pengambilan data yang jadi masalah. Tapi definisi dari misalnya lahan baku sawah. Apa sih lahan baku sawah itu? Ya
di Citra Satu nggak ada itu. Yang mana misalnya antara pertanian lebak, rawa, pasang surut, irigasi, setengah irigasi segala macam itu kan harusnya definisi sama. Ada definisi tapi kayaknya masing-masing instansi punya definisi sendiri, dan itu sulit sekali untuk mengatakan bahwa luas sawah atau luas lahan sawah yang teknis itu sekian, itu nggak mungkin kita bisa melakukan. Ya, karena memang definisinya nggak jelas. Sama dengan kehutanan, teman-teman dari kehutanan itu ya alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik sejak Bu Siti Nurbaya jadi menteri ya. Data kehutanan itu yang dulu yang dipakai untuk RT RW provinsi misalnya, itu banyak sekali saya pelajari itu di Minahasa misalnya gitu ya. Hutan-hutan yang masih hutan lindung tapi sudah jadi desa, ada 3-4 desa puluhan tahun. Tapi di peta masih tanah kehutanan. Nah, gimana mau melakukan RT RW gitu ya? Itu mau dimasukkan apa gitulah ya. Dan itu kejadian itu nyata gitu ya. Dan hal ini yang harus kita tekankan bahwa betul Pak Hikmat, spasial adalah kunci dari semuanya. Tapi jangan takut sama spasial gitu loh. Orang pada takut pada spasial gitu loh ya. Kayaknya kok susah bener sih aturannya gitu ya. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan pada teman-teman orang di BIG, jangan terlalu lah gitu ya. Kalau kita bandingkan sama luar ya janganlah, di sana peta dasar itu sudah puluhan tahun. Saya di Malaysia tuh tahun 76 sampai 79, saya ngajar di sana 3 tahun. Oh, itu peta dasar sudah nggak dibicarakan lagi. Saya nggak ngajar pemetaan di sana. Tapi bagaimana menggunakan peta dengan baik, bagaimana mengedit peta, bukan membuat peta lagi gitu loh ya. Di sini kita masih repot bikin peta, padahal muridnya Pak Hikmat sudah 3.000-an bisa bikin peta gitu loh ya. Nah, tapi satu hal, saya setuju dengan Bu Rina bahwa kompetensi itu perlu. Ya, skill oke. Ya, kita bisa melatih skill. Etika itu kalau saya pelajari itu apa yang dilakukan Pak Hikmat sama Pak itu ya, bahwa mereka itu melakukan training itu dengan etika yang sangat bagus ya. Jadi mereka itu lulus itu sudah punya etik ya, etik kerja yang baik, dan itu penting sekali di dalam pengumpulan data, tidak hanya keterampilan tapi etik. Nah, satu hal yang masih belum Pak, knowledge yang dikatakan Bu Rina tadi, they have to have knowledge untuk kompeten. Ya. Dan knowledge itu bisa sekarang Pak online dengan mudah Pak, sangat mudah. Tapi harus ada, itulah. Nah, kemudian yang harus kita perjuangkan Pak Hikmat, Bu Rina, bahwa kita coba misalnya untuk mereka yang bisa memetakan dengan drone itu perlu sekali untuk keperluan perencanaan, sangat perlu. Kita nggak bisa nunggu. Ya. Everybody can use drone for mapping purposes. Tapi kalau kita dilarang-larang terus, gitu ya susah gitu. Nah, itulah seperti kita perjuangkan, dan kompetensi itu memang harus. Karena apa? Di dalam studi apapun juga kita harus menggunakan data yang valid. Data valid. Validasi hanya bisa diperoleh oleh mereka yang mengumpulkan data yang punya kompetensi. Itu aja yang saya ingin tekankan di sini. Terima kasih Bu Rina. Kompetensi is a must kalau saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hikmat. Baik Pak Hardi. Nih, saya kalau ada Pak Hardi ini Bu Rina tenang. Luar biasa deh. Jadi beliau itu perintis awal berdirinya geodesi di ITB. Usia beliau ini udah 82 ya Pak sekarang. 86, jangan ditawar loh. 86. Alhamdulillah selalu sehat ya Pak Hardi. Itu amin. 86 tahun nih. Ada mahasiswa ya, beliau masih aktif untuk berkecimpung di bidang belajar, spasial.
Masih belajar lagi. Baik Pak, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hardi yang berkaitan dengan masalah kompetensi ini menjadi hal yang sangat penting Pak ya, tentang geospasial. Jadi kebetulan di ilmu sekolah ilmu dan teknologi hayati di ITB ini banyak mata kuliah nih Bu Lina, apalagi yang mata kuliah itu kalau pengampunya saya itu wajib pakai spasial. Jadi saya mengampu beberapa mata kuliah Bu, ada di remote sensing dan dan kehutanan, kemudian di pengelolaan tentang alam terpadu Bu, integrated landscape, kemudian di ecosystem services, sama di mata kuliah kawasan konservasi, dan di S2 di pemodelan spasial. Nah ini makanya sekarang akan kita rancang bagaimana membangun suatu platform yang namanya live geospasial. Jadi geospasial hayati Bu. Yang rencananya mungkin ini perlu dukungan dari semua nih, Pak Hardi, Bu Lina, dan malah mungkin kemarin rencana kita akan kerjasama dengan Pagi nih Bu Lina. Jadi kemarin dari dekanat sudah menugaskan ke Pak Ketua Prodi untuk memproses dengan Pagi Bu. Nah ini kira-kira kalau mahasiswa dengan standar ini kira-kira bisa kompetensinya seperti apa deh? Bisa Bapak, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Hardi ya. Ini mohon izin Pak Hardi menanggapi langsung ya. Jadi memang betul disampaikan Bapak Hardi bahwa kalau bisa itu memang jangan dipersulit, tapi kita memberikan pembinaan, dorongan begitu ya, sehingga rekan-rekan mahasiswa itu bisa mendapatkan rekognisi pengakuan terhadap kompetensinya melalui sertifikat kompetensi begitu Bapak. Jadi insya Allah tidak ada persulitan begitu ya Pak Hardi ya. Insya Allah kita mendukung. Insya Allah Bu. Jadi yang awal-awal saya pembicaraan dengan Bu Lina kemarin sudah ditangkap positif Bu. Yaitu mudah-mudahan dalam waktu segeralah dari ITB khususnya SITH Pak Hardi ada kerjasama dengan Pagi terkait dengan masalah kompetensi ini Pak Hardi. Ini jadi ada semacam rekognisi atau pengakuan terhadap kompetensi dari khususnya mahasiswa dan alumni nih Reza ya. Nanti diingatin ya Jaya masalah dengan itu. Karena ini menjadi hal yang penting Pak, dan SITH sendiri sudah mengarahkan ke sana Pak. Gitu ya. Jadi walaupun ilmu hayati, biologi, kehutanan dan lain sebagainya itu Bu, ini mau nggak mau. Iya betul. Dan memang di SKKNI kemudian di pengemasan dari jabatan untuk level-level skema itu memang ada persyaratan-persyaratan yang memang bisa dipenuhi oleh rekan-rekan dari lulusan biologi, kehutanan, begitu ya Bapak Hardi. Iya Pak. Karena ya itu tadi. Karena kita memang nggak bisa sendiri, nggak dari geodesi, nggak geografi, karena permukaan bumi itu kan ada vegetasi ya Pak ya, ada ada pertanian dan sebagainya. Jadi memang nggak ada yang bisa Bu, nggak ada yang mengklaim ini domain saya, itu nggak ada itu sekarang. Iya betul, saya sepakat. Nggak boleh, kita boleh mengklaim. Iya. Bapak Hikmat, mohon izin kami menanggapi dari pertanyaan ada yang di chat, betul Bu, silakan. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Uci Setiana ini, mungkin saya boleh share screen ya, mohon izin. Silakan, di sini ada ada pertanyaan dari beliau terkait dengan bagaimana kaitannya bagi sumber daya yang berkaitan dengan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk ke arah energi.
dalam kurung segala sumber daya yang berpotensi energi, baik itu fosil, energi baru maupun energi baru terbarukan. Ini sejauh ini Ibu ini mungkin saya bisa share screen di sini, saya sempat tambahkan barusan di sela-sela diskusi, kan saya memang ini tadi bahan paparannya tidak kami tuangkan semua ya karena sangat banyak sekali. Nah di sini bisa Ibu kaitannya dengan mungkin energi itu di yang terakhir ini ya. Jadi di sini daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini berbasis jasa ekosistem penyedia bahan bakar contohnya Bu. Jadi di sini kita bisa melihat bersama yang bahan bakar ini. Sebentar saya ini ya. Nah, apakah sudah kelihatan Ibu? Di sini kami rekan-rekan semua, apakah bahan tayangnya, bahan paparannya terlihat jelas? Sudah, Bu Lina. Ya, sudah ya. Baik, jadi seperti ini. Jadi di sini ada daya dukung, daya tampung berbasis jasa ekosistem penyedia bahan bakar. Nah, di sini kita bisa melihat yang hijau-hijau ini dia memiliki jasa ekosistem penyedia bahan bakar yang sangat tinggi, sedangkan yang di paling bawah ini merah-merah ini sangat rendah gitu ya. Jadinya nanti kita bisa melihat dalam pengelolaan SDA-nya itu nanti akan kita gunakan seperti apa. Di sini penyediaan bahan bakarnya tinggi, di sini rendah. Nah, jadi nantinya kalau misalnya kita mau menggunakan energi baru terbarukan, itu memungkinkan atau enggak, misalnya energi baru terbarukan itu kalau kaitan dengan energi listrik misalnya ya, mungkin kita bisa mengalihkannya menggunakan biomasa begitu ya, atau apa, karena di sini penyediaan bahan bakarnya rendah, sehingga bisa di lokasi-lokasi yang berwarna merah, berwarna pink, karena dia penyediaannya bahan bakarnya itu rendah, bisa nanti dengan biomasa, atau mungkin dengan kalau misalnya energi listrik bisa dengan menggunakan alternatif lain ya, misalnya bisa nanti dengan PLTS mungkin, atau mungkin dengan inovasi-inovasi atau alternatif yang lainnya. Jadi seperti itu Ibu, barangkali semoga menjawab ya. Jadi di sini ada daya dukung, daya tampung penyedia bahan bakar begitu, bahan bakar atau energi begitu ya, energi fosil dan sebagainya, karena memang dalam menyusun peta daya dukung dan daya tampung dari masing-masing kriteria ini ada rumusnya sendiri-sendiri ini. Jadi nanti mungkin bisa Bapak Ibu apabila memang membutuhkan untuk penyusunan daya dukung daya tampung, boleh ke saya, itu rumus-rumusnya ada semua. Tapi memang tidak kami tuangkan di sini peta-peta yang bisa yang bisa dituangkan begitu, karena memang terlalu banyak ya. Tadi mohon maaf, saya tadi memberikan contohnya nggak semuanya begitu, terkait dengan daya dukung daya tampung yang jasa ekosistem yang bisa dituangkan di sini sebagai dasar untuk pengelolaan SDA begitu ya. Kemudian ini saya sedikit tambahkan juga, di sini ada pengaturan ya, jasa pengaturan daya dukung daya tampung, jasa pengaturan tata aliran air dan banjir. Nah, di sini kita bisa melihat bersama di sini yang sangat rendah di mana, yang tinggi pengendalian banjir yang tinggi di mana begitu ya, sehingga nantinya dalam pengelolaannya mungkin rekan-rekan dari kehutanan ya, mungkin bisa itu yang warnanya kuning-kuning, warnanya merah-merah itu nanti dikonservasi atau di istilahnya reboisasi atau konservasi atau preservasi, entahlah, nanti rekan-rekan lebih paham mana yang lebih cocok dari tiga pengelolaan itu gitu. Tapi kita bisa melihat dari peta ini, oh yang rendah itu yang merah itu sangat rendah sekali, jadi harus diapakan itu? Mungkin bikin ruang terbuka hijau kah? Mungkin bikin taman-taman seperti Ibu siapa wali kota itu yang di Solo, yang di Surabaya, Ibu, saya lupa sekali. Ya, Ibu wali kota Tri Risma hari ini. Ya, Bu Risma itu kan di kota Surabaya itu sekarang taman-tamannya kan banyak sekali, Ibu, Bapak, rekan-rekan semua. Jadi di sana untuk pengelolaan SDA di sana dengan penghijauan dan sebagainya, itu melihat di sini misalnya, di sana pengaturan tata airnya ini rendah sekali, sehingga perlulah di sana untuk bisa menyerapkan air
supaya cadangan air tanahnya makin tinggi, supaya polusi udaranya berkurang, supaya kan di sini juga ada jasa ekosistem limbah juga ada Ibu. Jadi limbah nanti yang tinggi itu di mana limbahnya, yang rendah di mana. Nah itu nanti pengelolaannya di lokasi itu seperti apa gitu. Nanti bisa berkomunikasi kepada kami terkait pedoman penyusunan daya dukung daya tampung berbasis jasa ekosistem begitu ya. Nah itu. Kemudian ini mungkin bisa saya berikan contoh lagi di sini pengurangan limbah. Jadi peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pengaturan penguraian limbah. Nah ini untuk penguraian limbah ini yang merah ini berarti penguraian limbahnya itu dia rendah sekali jasa lingkungannya itu terhadap penguraian limbah. Nah yang tinggi itu yang hijau ya, yang hijau muda, hijau tua sangat tinggi, terus yang tinggi hijau, kemudian yang kuning-kuning itu yang sedang gitu ya. Jadi dari spasial ini, dari peta kondisi spasial daya dukung daya tampung ini kan kita bisa melihat akan dikelola seperti apa di lokasi tersebut ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu rekan-rekan semua ya. Nah ini juga satu lagi kualitas udara, ini kaitan dengan kualitas udara. Nah di sini jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yang sangat rendah itu, yang merah-merah itu tentunya dia di permukiman itu, permukiman yang sangat padat itu ya. Jadi lingkungan itu memberikan jasa yang sangat rendah terhadap pengaturan kualitas udara. Di sana banyak polusi begitu ya. Di sana banyak polusi kendaraan, kemudian mungkin polusi-polusi lainnya, mungkin kompor atau apa ya, kaitan dengan kualitas udara, asap-asap gitu ya, asap-asap pabrik kah mungkin, atau mungkin industri-industri rumah tangga lainnya selain kendaraan begitu ya. Nah itu seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan daya dukung daya tampung ini sebagai dasar untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Jadi jangan sampai misalnya nanti mohon maaf di sini jasa sudahlah di sini jasa pengaturan kualitas udaranya rendah, semakin lagi di sini ditambah kegiatan manusia yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka makin rusaklah nanti yang di merah-merah ini begitu. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu rekan-rekan, semoga sudah sedikit menjawab barangkali nggih Ibu yang ingin diberikan penjelasan terkait jasa terkait energi ya, terkait energi begitu. Daya dukung daya tampung terkait energi. Baik, mungkin kami kembalikan lagi kepada Bapak Hikmat, monggo. Baik Bu. Ini bisa saya inikan lagi bahan paparan yang barusan lebih saya lengkapi. Boleh Saya Bu, takutnya, silakan Bu. Nanti bisa di-share kembali Bu di chat. Saya takutnya tuh rekan-rekan itu bosen kalau contohnya kebanyakan gitu loh. Justru menarik Bu. Ternyata memang spektrumnya luas sekali pemanfaatan informasi geospasial ini Bu. Baik, mungkin Bu karena ini waktu nih dan anak-anak mahasiswa juga ada mata kuliah lain jam 15 nih Bu Lina, Pak Ardi. Jadi saya mengundang Pak Elham masih ada? Halo? Ya Pak. Halo Pak Elham. Mungkin saya minta Pak Elham untuk menyampaikan piagam penghargaan ke Bu Lina sebelum acara ini ditutup Pak Elham. Reja bisa dibantu Rej. Ya baik, terima kasih Pak Hikmat. Luar biasa ya, kita melewatkan sekitar 2 jam ini mendapatkan banyak sekali ilmu, informasi-informasi dan berbagai macam ini ya, aplikasi-aplikasi yang cukup, saya pikir relevansinya cukup kuat ya dengan apa yang dikaji di Prodi Rekayasa Kehutanan ini, atau minimal memberikan satu stimulasi tentang berbagai macam kajian spasial tadi. Baik, ini sebagai tanda terima kasih kami dari Prodi mewakili SITH
menyampaikan piagam penghargaan kepada Ibu Dr. Lina Wahyuni sebagai pembicara dalam kuliah tamu siang hari ini. Ya, karena ini forumnya forum online begitu ya. Jadi kita berikan secara online juga. Sekali lagi terima kasih Bu Lina, dan mudah-mudahan tidak kapok seandainya dalam kesempatan yang lain nanti kita minta untuk berdiskusi kembali dengan dosen dan mahasiswa di Prodi Kehutanan ITB, ya, Rekayasa Kehutanan ITB. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin menyela lagi. Terima kasih sekali atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Dengan senang hati Bapak, di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Mungkin Pak Elham, makasih nih. Nanti kita khusus membicarakan dengan Pak Gi, Pak, tentang kerjasama untuk kompetensi geospasial ini, Pak. Sesuai yang kemarin disampaikan oleh Pak Wakil Dekan. Jadi itu memang rencananya, Bu, seperti yang pernah saya sampaikan, bagaimana mahasiswa juga alumni di Muhayati ini, sekolah SITH ini bisa mendapatkan kompetensi terkait dengan geospasial, gitu. Karena ini memang dibutuhkan ya Pak Hardi ya, zaman sekarang itu nggak cukup masalah ijazah, tapi juga harus diperkuat oleh kompetensi. Karena bagi kita ini juga kalau ini akan meningkatkan nilai profesionalisme sih sesungguhnya kompetensi ini ya. Jadi baik Bu Lina yang saya hormati, juga Pak Hardi, Bapak Ibu dosen, Pak Asep, Pak Ilham, selaku Ketua Prodi, dan mahasiswa sekalian, juga Bapak Ibu yang hadir dari instansi dan perguruan tinggi yang lain. Saya mengucapkan terima kasih atas segala waktunya, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan di dalam kuliah tamu ini bisa menginspirasi kita dan membawa banyak kebaikan. Insya Allah apa yang disampaikan menjadi keberkahan ilmunya dari Bu Lina, Bu. Dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih atas segala waktunya bagi semuanya, dan saya tutup kuliah tamu ini ya dengan bacaan alhamdulillah. Selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.